Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini Removie akan mendongengkan sebuah drakor berjudul Happiness season pertama yang rilis pada bulan November tahun 2021. Mimin ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang masih bersedia kembali bersama Removie, dan selamat datang buat yang baru bergabung. Mantap. Jadi drakor ini menceritakan tentang sebuah penyakit menular yang mewabah di suatu apartemen sehingga menyebabkan apartemen tersebut dikarantina bersama orang-orang di dalamnya. Alhasil penduduk yang tidak terinfeksi harus bertahan hidup di antara orang yang terinfeksi. Langsung saja, kita buka pintu teaternya. Pada suatu hari terlihat beberapa petugas damkar dan polisi yang sibuk menyiapkan alat penyelamat di dekat sebuah gedung sekolah. Lalu seorang detektif bernama Kim Jungkook mencoba membujuk seorang siswa bernama Jung Yi-hoon yang tengah duduk di pinggir atap gedung agar tidak melakukan bunuh diri. Tidak jauh dari situ, pada sebuah kelas, seorang guru juga tengah berusaha membuat siswanya fokus di dalam kelas dan mengabaikan apa yang sedang dilakukan oleh Yi-hoon agar para petugas bisa melakukan pekerjaan mereka meskipun sebenarnya kelas telah berakhir. Sang guru juga mengatakan mereka baru boleh pulang setelah Yi-hoon turun. Mendengar itu, seorang siswi bernama Yoon Se-bum yang sudah merasa gelisah akhirnya memohon izin keluar dengan alasan pergi ke toilet. Pada waktu yang sama, detektif Jungkook masih berusaha membujuk Yi-hoon dengan berjanji akan menjadikannya seorang polisi. Sesaat kemudian Se-bum muncul dan langsung berjalan mendekati Yi-hoon seraya berkata dia tidak bisa pulang jika Yi-hoon tidak juga turun. Di sini Yi-hoon menceritakan keputusasaannya lantaran cedera yang dia alami menghancurkan semua mimpinya menjadi atlet baseball. Mendengar itu, Se-bum mengatakan bahwa mimpinya menjadi seorang perawat pun sudah sirna. Tapi dia tidak putus asa karena menurutnya masa depan akan datang dengan banyak pilihan. Kemudian dengan mengulurkan tangan, Se-bum berkata tidak ada ruginya untuk mengambil resiko seperti dirinya. Mendengar itu, Yi-hoon pun setuju. Naas baru saja bertatap-tatapan tanpa diduga Se-bum mendorong Yi-hoon yang terjatuh tepat di atas bantalan pengaman. Melihat apa yang dilakukan Se-bum, sontak detektif Jungkook hanya bisa terenganga. Bersamaan dengan itu, para siswa pun diizinkan pulang. Namun akibat ulahnya, Se-bum harus diborgol. Untuk itu, Se-bum segera meminta Yi-hoon berkata kepada polisi agar dia tidak ditangkap. Tapi tanpa diduga pula, Yi-hoon langsung mengutarakan perasaannya kepada Se-bum yang sontak membuatnya terdiam. Beralih ke 12 tahun kemudian, terlihat Special Operation Unit yang tengah bertempur di sebuah gedung. Di sana juga terlihat seorang anggota yang membopong rekannya kepada seorang anggota medis bernama Lee Jong-tae. Lantas anggota yang ternyata Se-bum ini memerintahkan Jong-tae untuk segera mengobati rekan mereka yang tertembak di dada. Sayang, akibat ragu maka Jong-tae justru menginjeksi ke tempat yang salah sehingga menyebabkan rekannya tewas. Namun dalam sekejap, anggota bernama Lee Sung-yong ini kembali bangkit dan membuka bajunya. Lalu Se-bum mengatakan nilai Jong-tae berkurang akibat salah dalam melakukan perawatan medis rekan satu timnya. Ternyata mereka hanya berada di dalam sebuah latihan. Pada waktu yang sama di sebuah motel, resepsionis yang menerima laporan kegaduhan pada sebuah kamar segera mendatangi kamar tersebut dan memperingatkan agar tamu di dalam tidak merusak properti mereka. Namun karena tidak berhenti maka dia terpaksa membuka kamar itu. Naas secara mengejutkan dia langsung ditarik ke dalam dan dari luar kembali terdengar kegaduhan yang sesaat kemudian menjadi hening. Beberapa waktu kemudian Yi-hoon yang rupanya juga menjadi polisi menemui detektif Jungkook di motel tersebut karena mendapatkan laporan sebuah kasus pembunuhan. Di sana mereka langsung menuju kamar tempat resepsionis yang ternyata dihabisi dengan sadis. Namun keanehan yang mereka dapatkan adalah tubuh itu sudah ditutupi sebelum para polisi tiba serta tidak ditemukannya rekaman CCTV ketika tersangka melarikan diri. Sedangkan menurut para polisi kamar itu sudah mereka periksa. Merasa hal itu tidak masuk akal maka Yi-hoon kembali memeriksa. Benar saja ternyata sang pelaku bersembunyi di bawah ranjang. Ketika ditanya, pria bernama Sung Woo-jae yang mulutnya berlumuran darah ini mengaku seperti berada di dalam mimpi dan merasa sangat haus. Bersamaan dengan itu, Woo-jae langsung menjilati kain yang berlumuran darah sehingga Yi-hoon segera menghentikannya. Melihat mulut Woo-jae, maka Yi-hoon menyadari dia melakukan aksinya dengan menggigit korban. Beralih pada Se-bum dan Sung-yong. Manakala akan makan, tiba-tiba Se-bum mendapatkan pemberitahuan bahwa salah satu gedung kepolisian dipindahkan akibat dibangun sebuah apartemen. Se-bum juga mengatakan bahwa 3 unit apartemen akan diberikan kepada anggota kepolisian yang memenuhi kriteria. Dan saat akan menyuap makanannya, ponsel Se-bum kembali berbunyi. Kali ini yang menghubungi adalah Yi-hoon. Dari telepon tanpa melakukan basa-basi, Yi-hoon menceritakan bahwa orang yang dia tangkap menyebutkan mendapatkan pil obat dari anggota yang baru dilatih oleh Se-bum dan anggota tersebut bernama Lee Jong-tae. Namun Yi-hoon memperingatkan bahwa kasus ini adalah miliknya.
Alhasil tanpa sempat menyuap satu makanan pun, Sebum memutuskan pergi sehingga membuat Sung Yong merasa penasaran. Lantas dari luar ruangan latihan, Sebum dan Sung Yong melihat Jong Tae yang tengah menindih satu anggota SOU lain. Mengira kedua anggota itu melakukan aktivitas menyimpang, sontak keduanya langsung masuk. Sayang, Jong Tae yang dipanggil tidak memberikan respon, sampai tiba-tiba anggota yang dia tindih meminta tolong. Lalu dengan mata yang sangat aneh dan mulut berlumuran darah, Jong Tae menyerang mereka dengan ganas. Dikarenakan Jong Tae yang tidak terhentikan kendati telah diberikan tembakan peringatan, maka Sebum memerintahkan Sung Yong membawa rekan mereka keluar dan memutuskan untuk mengurung Jong Tae di ruangan tersebut. Dari luar melihat Jong Tae yang terus mengamuk, Sebum memerintahkan Sung Yong membawa rekan mereka untuk diobati, sedangkan dia mengawasi Jong Tae. Setelah beberapa waktu mengamuk, akhirnya Jong Tae tumbang. Sejurus kemudian terdengarlah Jong Tae yang mengerang kesakitan dan meminta tolong. Mendengarnya, Sebum mencoba membuka pintu dan mendapati Jong Tae yang tergeletak tidak berdaya. Lalu para petugas pun berdatangan mengobati lukanya. Dari situ Sebum pun menghubungi Yi-hun. Lalu tanpa melakukan basa-basi, Sebum langsung membentak Yi-hun lantaran tidak menceritakan dengan lengkap kejadian saat dia menangkap pelaku. Mendengar itu, Yi-hun mencoba memastikan bahwa Sebum tidak tergigit. Sayang, belum sempat menjawab, Sebum langsung terdiam melihat luka di tangannya. Setelah mencoba mengingat, rupanya luka itu diakibatkan oleh cakaran Jong Tae. Tapi tiba-tiba Sebum dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang mengatakan Jong Tae kemungkinan mengidap penyakit menular. Bersama dengan itu datang pula beberapa petugas berpakaian APD. Mendengar Sebum yang berbicara dengan orang lain, Yi-hun pun mencoba bertanya. Untuk itu pria ini memberitahu bahwa dia bernama Letkol Han Tae-sok yang berasal dari penanggulangan bencana dan penyakit. Kemudian dia meminta Sebum menyerahkan senjata dan membawanya pergi. Sesaat berselang, Yi-hun kembali menelpon dan meminta agar sang Letkol menjelaskan. Alhasil Tae-sok mengatakan bahwa Sebum akan dites karena sempat melakukan kontak dengan anggota terinfeksi. Namun dia tidak mau menjelaskan lebih detail dan berniat menyudahi pembicaraan. Oleh karenanya, Yi-hun menceritakan bahwa dia telah menangkap seorang pelaku yang menghabisi seseorang dengan menggigit dan berhubungan dengan Jong Tae. Mendengar itu, Tae-sok mengatakan dia akan segera menuju ke sana. Beberapa waktu kemudian di kantor Yi-hun, seperti yang dilakukan pada Jong Tae dan Sebum, maka Woo Jae juga dibawa. Di sini Tae-sok sempat memberitahu bahwa selama tidak digigit atau dicakar maka mereka tidak akan tertular. Kemudian Tae-sok mengatakan bahwa virus tersebut akan mempengaruhi otak, jadi para infected itu akan menggigit orang sampai mati, tapi jika yang tergigit selamat maka akan ikut terinfeksi. Dan ketika Tae-sok akan pergi, Yi-hun langsung menghentikannya seraya menceritakan bahwa pelaku mengaku telah mengkonsumsi pil yang berasal dari anak buah Tae-sok. Mendengar itu, Tae-sok hanya meminta Yi-hun melaporkan jika menemukan pil tersebut lagi. Oleh karenanya, Yi-hun meminta Jungkook untuk memeriksa hasil tes darah Woo Jae dan melacak lokasi sebuah nomor telepon, sedangkan dia akan mencari pil. Selang beberapa waktu, Yi-hun kembali ke motel untuk mencari pil yang dimaksud. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Yi-hun pun menemukan sebuah pil. Bersama dengan itu, Jungkook menghubunginya untuk memberitahu bahwa Woo Jae tidak mengkonsumsi obat-obatan sehingga berasumsi dia termasuk orang yang tergigit dan menganggap pil yang ditemukan Yi-hun hanyalah obat-obatan biasa. Namun rasa penasaran membawa Yi-hun pergi menuju klub baseballnya untuk menemui rekan bernama Il-ho. Di sana Yi-hun langsung menunjukkan obat yang dia temukan kepada Il-ho karena mengetahui Il-ho adalah mantan pemakai dan bertanya apakah obat itu termasuk obat-obatan terlarang. Namun melihat nomor seri pada pil tersebut, Il-ho langsung mengetahui bahwa pil itu dibuat oleh sebuah perusahaan farmasi. Mendengarnya, Yi-hun langsung meminta tolong agar Il-ho menyelidiki nomor seri pil itu. Di tempat lain, Sebum yang tengah diperiksa ditemui oleh Tae-sok. Di sini Tae-sok meminta Sebum untuk menceritakan kejadian yang dia alami. Lantas Sebum menjelaskan kondisi Jong Tae ketika berusaha menyerangnya seperti seekor hewan buas dan tidak merasa sakit padahal sudah ditembak sebanyak 2 kali sehingga berasumsi penyakit yang dialami Jong Tae mirip seperti rabies. Setelah mendapatkan informasi itu, Tae-sok meminta Sebum untuk menunggu di kamar yang telah disiapkan sampai hasil tesnya keluar. Sesaat kemudian ponsel Yi-hun ditelepon oleh nomor tidak dikenal yang rupanya berasal dari Sebum. Sebum menceritakan bahwa dia tidak diizinkan keluar dari suatu tempat yang dia juga tidak mengetahui lokasinya dengan pasti sampai hasil tesnya keluar. Yi-hun pun memberitahu bahwa tes narkoba Woo Jae menunjukkan hasil yang negatif. Namun dia tetap beranggapan bahwa aksi yang dilakukan oleh Woo Jae adalah akibat pengaruh narkoba, jadi meminta Sebum bersabar menunggu hasil penyelidikannya. Lalu di kamar, Sebum menemukan sebuah lubang pada dinding yang ditutupi oleh kertas. Bersama dengan itu terdengar pula suara gaduh. Oleh karenanya dia mencoba membuka jendela sehingga suara gaduh dan aneh yang merupakan teriakan dari para infected yang tengah mengamuk pada setiap kamar terdengar dengan jelas.
Di ruangan lain, terlihat Tae-sok yang sedang mengamati hasil tes sebum di mana menunjukkan bahwa tidak ditemukan virus Lita di dalam darahnya, luka yang tidak terinfeksi dan tidak ada gejala abnormal, sehingga disimpulkan dia tidak terinfeksi namun diperlukan pengamatan lanjutan. Kemudian pada berkas milik sebum dia mendapatkan informasi mengenai riwayat pekerjaan dan kepribadian sebum. Keesokan pagi, Ilho memberitahu Yi-hun bahwa pil tersebut bernama Nex dan merupakan obat pneumonia mulut yang sudah ditarik dari pasaran akibat memiliki efek samping seperti kecanduan, halusinasi, dan perubahan mood. Namun tidak dianggap narkoba karena merupakan obat legal. Ilho juga berasumsi tidak mungkin obat itulah yang menyebabkan orang terkena rabies karena selama beredar tidak pernah ada laporan mengenai kejadian tersebut. Selang beberapa waktu di kantor, Jungkook menyampaikan bahwa nomor telepon yang dia cari berada pada sebuah universitas. Mendengar itu, tanpa menjelaskan apa-apa, Yi-hun langsung pergi. Di tempat berbeda, Sebum yang masih tertidur dibangunkan oleh anak buah Tae-sok untuk melakukan tes lagi. Dalam perjalanan, Sebum melihat Jongtae yang berada pada sebuah kamar. Lantaran tidak diizinkan untuk mendatangi, maka Sebum memaksa dan dengan cepat membarikade pintu. Kemudian di dalam, setelah Sebum bertanya, Jongtae mengatakan ingat semua kejadian yang dia lakukan. Namun dia tidak mengaku telah mengkonsumsi sebuah obat. Mendengarnya, Sebum mengatakan Woo-jae yang telah ditangkap memberikan informasi mengenai obat tersebut. Lalu seraya menunjukkan lukanya, Sebum berkata dia hanya ingin memastikan apakah cakaran Jongtae menginfeksi atau hanya cakaran akibat pengaruh obat. Sayang, alih-alih menjawab, Jongtae langsung mengatakan dia merasa sangat haus dan langsung terpejam. Tapi dengan sangat mengejutkan dia kembali berubah layaknya zombie ganas dan berusaha menyerang Sebum. Untung saja beberapa petugas yang berhasil mendobrak pintu segera melumpuhkan Jongtae dengan setrum. Dan sebelum pingsan, Jongtae sempat mengeluarkan suara seperti monyet. Setelah Jongtae dibawa, Sebum yang melihat ada kamera CCTV menyadari bahwa Tae-sok tengah mengawasi mereka. Pada waktu yang sama, Yi-hun sampai di gerbang universitas yang dijaga oleh pihak militer. Dikarenakan tidak diizinkan untuk menemui Tae-sok meski sudah menunjukkan identitas kepolisiannya, maka Yi-hun meminta kepada tentara yang berjaga untuk menyampaikan kepada Tae-sok bahwa dia membawa sebuah obat. Kembali ke dalam, baru saja Tae-sok mengizinkan Yi-hun masuk, tiba-tiba Sebum datang mengatakan bahwa dia mengetahui kalau Tae-sok sengaja membiarkannya menemui Jongtae. Alhasil Tae-sok menjelaskan orang terinfeksi yang dalam kondisi normal jika tiba-tiba merasa haus maka akan kembali kehilangan kewarasannya dan mulai menggigit. Jadi Tae-sok perlu mengetahui kapan mereka mulai merasa haus dan ingin mengetahui reaksi Jongtae ketika bertemu dengan Sebum. Tae-sok menambahkan bahwa suhu ruangan yang rendah akan memperlambat penyebaran dari virus tersebut. Lalu seraya memberikan sebuah name tag, Tae-sok mengatakan hasil tes Sebum negatif sehingga diizinkan pulang, namun mereka akan mengambil sampel darah Sebum setiap 2 minggu sekali. Melihat name tag bertulisan penting tersebut, Sebum memberitahu perihal seleksi untuk menempati apartemen sehingga meminta Tae-sok untuk melakukan sesuatu mengingat pengaruhnya yang sangat besar. Mendengar itu, Tae-sok berkata bisa mengatur hal tersebut karena riwayat pekerjaan Sebum yang cukup bagus. Saat Sebum keluar, Yi-hun pun masuk dan mengatakan datang untuk menyelamatkannya. Namun ketika Sebum mengajaknya pergi, Yi-hun meminta Sebum untuk menunggu sementara dia menemui Tae-sok. Di dalam, Yi-hun langsung melemparkan obat tersebut kepada Tae-sok dan mengatakan bahwa sudah banyak yang mengkonsumsi obat gagal itu meskipun tidak menunjukkan gejala kegilaan. Tapi sebelum Yi-hun pergi, Tae-sok berkata yang kemarin terlihat baik belum tentu hari ini terlihat sama. Berikutnya, manakala Yi-hun mendatangi, Sebum tiba-tiba menatapnya dengan dalam, lalu tanpa diduga langsung melamar Yi-hun. Mendengar itu, sontak Yi-hun teringat momen saat Sebum menolak dirinya, sehingga kali ini Yi-hun pun menolak dengan alasan kala itu dia hanya bercanda. Tapi dengan tegas Sebum berkata dia serius, sehingga Yi-hun langsung terdiam. Beberapa waktu berlalu, Tae-sok dan timnya mendatangi sebuah lokasi terjadinya pembunuhan. Kemudian di dalam bangunan yang merupakan pusat penampungan pengangguran ini, anak buah Tae-sok bernama Jisoo melaporkan bahwa kekacauan tersebut diakibatkan oleh pasien pneumonia yang tinggal di sana setelah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh seseorang. Pada waktu yang sama, berita yang ditonton oleh Sung Yong mengabarkan bahwa serangan yang menyebabkan belasan orang tewas ini hanyalah disebabkan oleh konflik antar penghuni dan bukan penyakit menular. Jadi meminta warga agar tidak menyebarkan hoax. Sesaat berselang Sebum datang dan membuat Sung Yong kaget melihatnya karena mengira dia tidak akan pernah keluar lagi dari markas Tae-sok. Namun Sebum mengatakan dia dalam kondisi sehat dan kedatangannya adalah untuk mengabarkan bahwa dia telah mendapatkan apartemen yang sempat mereka bicarakan dengan cara menikahi Yi-hun agar poin penilaiannya cukup. Lantas Sung Yong memberitahu bahwa ada wartawan yang menawarkannya sejumlah uang untuk mencari informasi mengenai apa yang sedang dilakukan oleh Tae-sok.
Mendengar itu, Sebum mengatakan dia pun ditawarkan hal yang sama, tapi mengingatkan Sung Yong agar tidak membocorkan apa-apa karena mereka sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Bersama dengan itu, Yi-hun menghubungi sehingga Sebum harus meninggalkan Sung Yong. Dari situ, Sung Yong kembali ke tempat latihan mereka dan memandangi luka di lehernya yang terlihat terinfeksi. Ternyata luka ini dia dapatkan dari cakaran rekan mereka yang diserang oleh Jong Tae. Sesaat kemudian dia dikejutkan lagi oleh Sebum yang mengetuk pintu sehingga berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di tempat lain, Jungkook memberikan foto masa SMA Yi-hun dan Sebum serta meminta tolong untuk membagikan kue buatan istrinya sebagai promosi kepada tetangga apartemen baru mereka. Lalu Jungkook menunjukkan artikel mengenai persidangan Taesok dalam sebuah kasus farmasi. Untuk itu, Jungkook meminta Yi-hun menjauhi Taesok agar tidak terlibat apa-apa. Beralih pada Sebum yang sampai ke gedung apartemen barunya. Di parkiran, dia teringat perkataan Sung Yong mengenai kondisi pria yang diserang oleh Jong Tae. Sung Yong juga memberitahu bahwa kabarnya orang-orang yang dibawa ke markas Taesok tidak ada yang akan keluar hidup-hidup dan satu-satunya yang selamat hanyalah Sebum. Sampai di kamar apartemen, ternyata Yi-hun sudah lebih dahulu tiba dan tengah memajang foto yang diberikan oleh Jungkook sebagai ganti foto pernikahan mereka yang tidak ada. Kemudian saat Yi-hun akan membagikan kue dari Jungkook untuk para tetangga, Sebum segera merebut agar membagikan kue tersebut, sedangkan Yi-hun membereskan apartemen. Setelah memberikan sebuah kue kepada seorang anak bernama Park So-yoon di sebuah kamar apartemen, Sebum memutuskan untuk naik ke lantai atas melalui tangga darurat. Sayang, pintu yang menuju ke sana terhalang. Sesaat kemudian, So-yoon datang memberitahu bahwa dialah yang mengunci pintu tersebut agar penghuni di lantai bawah tidak masuk lantaran lantai atas khusus untuk penghuni yang membeli apartemen dan menganggap mereka pengemis. Jadi untuk naik ke lantai atas hanya bisa menggunakan lift. Mendengar itu, Sebum memutuskan mendobrak pintu yang ternyata terhalang oleh batako tersebut. Lantas Sebum menjelaskan menghalangi pintu darurat adalah pelanggaran hukum. Jadi jika dia merasa terganggu oleh penghuni lain, maka sebaiknya melapor ke pihak berwenang. Dari situ, Sebum mencoba mengetuk sebuah pintu. Lalu keluarlah seorang pria yang sibuk berbicara di telepon bahkan tidak mau menatap wajah Sebum. Alhasil Sebum segera memperkenalkan diri dan memberikan kue. Lalu seraya menyerahkan kartu namanya, pria bernama Guk Hesong ini mengatakan dia menerima konsultasi gratis bagi para tetangga, kemudian segera menutup pintu. Ternyata di dalam, Hesong langsung membuang kue tersebut. Melihat itu, sang istri yang bernama Shin So-yoon meminta Hesong agar tidak terlalu berpikir negatif terhadap tetangga mereka. Sementara itu, Sebum yang menuju kamar lain tiba-tiba mendengar suara gaduh dari dalam sehingga mencoba mendengar lebih jelas. Dan rupanya dari dalam ada seorang pria bernama Oh Ju-young yang tengah memperhatikannya. Lalu dia kembali dikejutkan oleh seorang wanita bernama Park Min-ji yang ternyata penghuni apartemen tersebut dan dengan sombong menerima kue pemberian Sebum. Kemudian di dalam, Min-ji bertanya kepada Ju-hyung yang merupakan suaminya ini kenapa tidak membukakan pintu. Tapi Ju-hyung berdalih dia baru saja dari kamar mandi. Di kamar, Min-ji yang stres dengan pekerjaannya juga meminum sebuah pil Nex. Melihat Min-ji kelelahan, Ju-hyung yang tidak biasanya bersikap begitu lembut tiba-tiba mengajaknya untuk membuat jus. Rupanya sekepergian mereka, seorang wanita keluar dari bawah ranjang, tapi pakaiannya tertinggal. Beralih ke apartemen Yi-hun dan Sebum. Di sini Sebum menunjukkan perjanjian kontrak mereka seraya berkata jika 10 tahun ke depan mereka menjualnya, maka masing-masing akan mendapatkan bagian 60-40 lantaran nilai Sebum yang lebih tinggi. Lantas di kamar, Yi-hun berkata terpaksa memasukkan ranjangnya ke sana agar saat petugas memeriksa mereka tidak dicurigai. Ternyata Yi-hun dan Sebum hanya berpura-pura menikah demi mendapatkan apartemen tersebut. Singkat waktu saat tidur, tiba-tiba Sebum bermimpi tentang Jong Tae. Di dalam mimpi itu, Jong Tae berkata mereka juga akan seperti dia sehingga sontak membuat Sebum terbangun. Lalu terdengarlah suara gaduh dari lantai atas yang juga terdengar oleh Yi-hun, tapi Sebum meminta Yi-hun mengabaikan suara itu. Keesokan pagi, Yi-hun terbangun oleh telepon dari seseorang. Oleh karenanya dia berpamitan untuk menemui orang tersebut. Rupanya orang yang Yi-hun maksud adalah Taesok. Di sini Taesok menjelaskan bahwa kedatangannya adalah meminta bantuan Yi-hun untuk menyelidiki kasus yang menimpa pusat penampungan pengangguran beberapa waktu yang lalu. Dikarenakan isu yang beredar mengatakan bahwa pelaku penyerangan adalah penghuni yang memakan pil Nex yang dia dapat dari seseorang. Sebenarnya Yi-hun menolak, tapi lantaran sang atasan menghubungi dan memerintahkan dia untuk bekerja sama dengan Taesok, maka Yi-hun terpaksa bertanya kepada Taesok hal yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, seraya menyerahkan ponsel milik Jong Tae, Taesok meminta Yi-hun menyamar sebagai Jong Tae untuk menangkap pengedar obat yang diduga sama dengan pengedar di pusat penampungan pengangguran. Taesok juga sudah mempersiapkan sebuah tas penuh uang yang dianggap sebagai biaya investigasi.
Sementara itu, Sebum yang ditelepon oleh ibunya menjelaskan tidak sempat memberi kabar lantaran masih lelah akibat baru menjalani tes setelah diasumsikan terkena penyakit menular. Sebum juga menceritakan bahwa tadi malam dia bermimpi telah menggigit seseorang. Jadi Sebum berjanji akan memberikan kabar jika sudah menetapkan tanggal pernikahannya dengan Yihun. Beberapa saat kemudian suara gaduh dari lantai atas kembali terdengar sehingga Sebum memutuskan memeriksa. Ketika akan keluar, tiba-tiba dia melihat Seohyun yang berusaha menyelipkan kertas ke pintu dan ternyata berisi ucapan terima kasih atas kue yang telah dia berikan. Kemudian Seohyun meminta ikut bersama Sebum. Setelah bel ditekan, keluarlah Juhyung yang menjelaskan bahwa dia sedang memindahkan perabotan dan lebih aktif pada malam hari namun seperti menutupi sesuatu. Dan dengan terburu-buru meminta maaf lalu kembali menutup pintu. Di tempat lain, Sohyung terlihat tengah memandangi luka di lehernya dan mengabaikan panggilan telepon dari sang istri. Kemudian tiba-tiba dia melukai tangannya sendiri. Sesaat berselang, Sebum mendapatkan telepon dari Sohyung yang mengatakan bahwa sebenarnya dia terkena cakaran oleh rekan mereka dan lukanya tidak kunjung sembuh. Mendengar itu, dengan buru-buru Sebum menemui Sohyung. Singkat waktu di dalam mobil, Sebum mencoba menenangkan Sohyung karena menurutnya dia pun mendapatkan luka cakaran dan tidak terinfeksi. Namun mereka tetap harus memeriksakan kondisinya. Sesampainya di gerbang, Sebum langsung menunjukkan kartu yang diberikan oleh Taesok dan mengatakan dia membawa pasien baru. Tapi di dalam, Sohyung justru menunjukkan luka di tangannya sehingga membuat Jisoo bingung melihat luka bekas goresan pisau dan masih sangat baru ini. Meskipun begitu, Jisoo tetap mengambil sampel dari luka tersebut dan meminta agar Sungyung menunggu sampai pemeriksaan selesai dengan tangan yang diborgol ke kursi. Sedangkan Sebum memutuskan mengikuti Jisoo untuk melakukan pemeriksaan rutin. Di ruang pemeriksaan, Jisoo menjelaskan bahwa siapapun yang tergigit pasti terinfeksi dengan kondisi yang semakin memburuk sehingga waktu untuk tetap normal semakin singkat serta tidak dapat diketahui kapan dia akan kambuh. Jadi untuk menghindari resiko penyerangan maka tidak ada yang diizinkan untuk bertemu. Dan sampai obat untuk mengatasi penyakit tersebut ditemukan, para infected mereka tempatkan pada ruangan bersuhu dingin. Jisoo menambahkan bahwa Sebum dan Sungyong beruntung lantaran tidak terinfeksi. Selang beberapa saat mereka berniat menemui Sungyong untuk memberitahu kabar baik itu. Namun Sungyong sudah tidak ada di tempatnya. Melihat hal tersebut, Jisoo bergegas mencari sedangkan Sebum mencoba menghubungi. Belum sempat Sebum memberitahu apa-apa, sembari berlari Sungyong langsung mengatakan dia tidak ingin mati sia-sia serta memiliki cara untuk menghasilkan banyak uang. Lalu langsung mematikan telepon dan tidak mau mengangkat telepon dari Sebum lagi. Mengingat perkataan Sungyong mengenai pasien yang tidak mungkin keluar hidup-hidup, maka Sebum menemui Jisoo dan memaksanya memberitahu di mana pasien yang parah ditempatkan. Alhasil Jisoo terpaksa memberitahu bahwa pasien mereka tempatkan pada kontainer beku. Di tempat lain terlihat Sungyong yang menyusup ke sebuah kontainer. Lantas di dalam kontainer bersuhu 4 derajat itu Sungyong mendapati tubuh para infected yang didinginkan. Sial, 2 orang petugas yang melihat pintu kontainer terbuka segera menguncinya. Alhasil Sungyong mencoba menggedor namun tidak ada yang peduli. Bersama dengan itu seorang wartawan menghubunginya sehingga Sungyong meminta dikirimkan uang terlebih dahulu baru dia akan mengirimkan sebuah video eksklusif. Sialnya suara Sungyong menyebabkan satu infected bergerak. Dan manakala melakukan rekaman tiba-tiba semua infected mulai bangkit. Di tempat lain Taesok meminta Jungkook untuk menunggu di mobil sementara dia dan Yihun pergi. Kemudian sebelum memasuki bangunan, Taesok mengatakan bahwa sisa pil Nex yang ada tersimpan di dalam gudang. Jadi berasumsi orang yang akan mereka temui inilah yang mengambil pil tersebut. Kemudian di dalam, Yihun langsung menyerahkan tasnya kepada orang yang sudah menunggu dan secara mengejutkan menyerang mereka. Setelah ditanyakan di mana mereka menyimpan obat, salah seorang mengatakan bahwa obat itu ada di bagasi. Naas ketika Yihun membuka bagasi, secara mengejutkan pula satu infected menyerangnya. Melihat hal tersebut, sejenak Taesok teringat akan seorang wanita yang terinfeksi. Lalu tanpa ragu menghabisi infected itu sehingga membuat Yihun menganggap Taesok telah melakukan tindakan kriminal. Namun dengan dingin Taesok mengatakan pria ini bukanlah lagi manusia. Sesaat kemudian Jungkook yang mendengar suara tembakan pun datang. Berikutnya Taesok memaksa salah seorang yang mereka tangkap untuk berbicara. Alhasil dia menceritakan bahwa saat menuju rumah pria tersebut untuk bertransaksi, mereka sudah mendapati dia dalam kondisi seperti itu dan menggigit keluarganya sampai mati. Tidak lama kemudian Taesok ditelepon. Lalu Taesok mengatakan kepada Yihun bahwa terjadi masalah di markas mereka dan kebetulan Sebum ada di sana.
Sementara di markas, tatkala pihak militer mulai mencari keberadaan Sung Yong di sekitar kontainer, tiba-tiba Sebum dihubungi oleh Sung Yong yang mengatakan bahwa para infected bukan lagi manusia dan telepon langsung terputus. Dan dari dalam sebuah kontainer, suara ponsel milik Sung Yong terdengar oleh Jisoo sehingga segera memerintahkan anak buahnya untuk membuka kontainer yang dimaksud. Sialnya, baru saja pintu dibuka, para infected yang sudah aktif berusaha untuk keluar. Untungnya mereka berhasil menahan pintu kontainer. Namun akibat sebuah kursi yang tersangkut, maka pintu tidak bisa dikunci. Melihatnya, Sebum pun menyadari kursi itu adalah tempat Sung Yong diborgol. Benar saja, ternyata dari celah pintu terlihat Sung Yong yang sudah terinfeksi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada episode ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muantap.